Hai teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana jarum jam terus berputar dengan presisi? Ya, semuanya karena satu bentuk yang istimewa, lingkaran. Karena lingkaran punya jarak yang sama dari pusat ke semua titik di sisinya. Gerakan berputar jadi stabil dan presisi. Itulah kenapa jarum jam bisa bergerak mulus, tanpa goyangan. Di video ini, kita akan menjelajahi dunia lingkaran, mulai dari bagian-bagiannya seperti jari-jari dan busur, hingga rumus-rumus penting yang bisa kamu gunakan dalam soal-soal matematika. Siap untuk memutar otak bersama bentuk yang sempurna ini? Yuk, kita mulai. Dalam matematika, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Titik tetap itu kita sebut titik pusat yang diberi tanda huruf P. Dan jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran, itu namanya jari-jari diberi tanda huruf R. Ada 3 rumus penting yang harus kamu ingat tentang lingkaran. Luas lingkaran, rumusnya Pi dikali R kuadrat. Keliling lingkaran, rumusnya 2 kali Pi kali R, dengan Pi bernilai 3,14 atau 22/7. Busur lingkaran. Sekarang kita bahas bagian yang nggak kalah penting dari lingkaran, yaitu busur. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka atau tertutup, dan berimpit dengan lingkaran. Misalnya ada titik A dan B di sebuah lingkaran, maka busur AB itu adalah garis lengkung dari titik A ke titik B. Nah, busur itu ada 2 jenis. Busur minor yaitu busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Busur mayor yaitu busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Apabila tidak ada keterangan, maka yang dimaksud busur AB adalah busur minor AB. Panjang busur. Lalu gimana cara kita menghitung panjang busur AB? Jika diketahui terdapat lingkaran sebagai berikut. Keterangan P sama dengan titik pusat lingkaran, alfa sama dengan besar sudut pusat lingkaran, AB sama dengan busur lingkaran, AP sama dengan BP sama dengan R sama dengan jari-jari lingkaran. Maka untuk mencari panjang busurnya yaitu panjang busur per keliling lingkaran sama dengan besar sudut pusat per sudut keliling. Panjang busur AB per 2 kali Pi kali R sama dengan alfa per 360 derajat. Panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 kali Pi kali R. Jadi rumus panjang busur adalah sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 kali Pi kali R. Contoh, perhatikan gambar lingkaran berikut. Jika panjang PA sama dengan 21 cm dan besar sudut APB sama dengan 120 derajat, tentukan panjang busur AB. Diketahui, PA sama dengan R sama dengan 21 cm. Sudut APB sama dengan alfa sama dengan 120 derajat. Ditanya, panjang busur AB? Penyelesaian, panjang AB sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 kali Pi kali R sama dengan 120 per 360 derajat kali 2 kali Pi, 22/7 kali 21. Ruas atas dan bawah dapat sama disederhanakan dengan dibagi 120. Diketahui pada 22/7. 7 adalah penyebut dan 21 sama dengan 21/1, maka 21 adalah pembilang. Sehingga dapat disederhanakan dengan sama-sama dibagi 7. Sama dengan 1/3 dikali 2 dikali 22 dikali 3. 1/3 dan 3 dapat disederhanakan juga dengan sama-sama dibagi 3. Sama dengan 2 dikali 22, sama dengan 44. Jadi, panjang busur AB adalah 44 cm. Dari materi tadi, kita sudah belajar bahwa lingkaran adalah kumpulan titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Rumus yang perlu diingat, luas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. Panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 Pi R. Jadi, dari 1 jam dinding sederhana, kita bisa belajar banyak tentang lingkaran dan busurnya. Mulai dari rumus keliling, luas, sampai panjang busur. Matematika itu nggak jauh, karena dia sesungguhnya ada di dinding rumahmu. Sampai jumpa di materi selanjutnya, dan terus semangat belajar.